Halo semuanya, balik lagi. Nama saya Eka Destiana Putri dari Sistem Informasi dengan NRP 5026241164. Di sini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan text files. Nama labnya Working with Text Files in the CLI. Ini lab 2.2.6. Oke. Jadi di sini nanti ada 3 part di mana kita akan mencoba tentang graphical text editor, lalu ada command line text editor, yang ketiga ada working with configuration files. Nah, yang dibutuhin di resource ini atau hard resource ini ada security, workstation, virtual machine. Ini sama kayak yang pernah kita bahas di part satunya. Oke, pastinya harus sudah install ya. Di instruksi ini pengenalan ya text editor. Kalau bawah tuh text editor tuh yang diinstal di Cisco Cyber Workstation VM ini menggunakan Skype. Ini kan. Ini tuh karena simple, kecil, dan juga cepet pas jadi text editor itu. Oke, langsung kita coba aja ya. Kita masuk. Ini kita power on dulu, lalu kita tunggu deh. Oke. Ini adalah tampilan dari Cisco Networking Academy, ini yang awalnya. Nanti kita login di bagian 2 ini. Oke, seperti modul, ini digunain buat ketika kita coba Skype ini. Oke, kita masuk aja ya. Oke, sekarang kita udah masuk, tinggal nunggu loadingnya ini si Linux. Oke, yang pertama itu kita coba buat bikin file dari Skype-nya terlebih dahulu. Skype TI sih. Di ini. Oke. Ini nih. Kita coba kita ketik, soalnya ini ada kayak teks yang harus disalin. Nah, ini. Space is big, really big, dan seterusnya sampai sini. Ini di copy aja, masuk ke sini. Ini di paste. Nah, udah kan, udah selesai. Lalu dari ininya, dari si perintahnya, ini kita harus nge-save dengan nama space.txt. Kita akan save dulu. File, save. Ini kita save di sini aja ya. Kita kasih nama space.txt. Nah, seperti ini. Kita tekan tombol enter untuk save. Oke. Nah, setelah kita bikin file si space.txt tadi, kita lihat di file open. Kita open di file dulu ya. Di ini di klik X dulu, lalu kita cari, kita open. Kita open aja si filenya tadi. Nah, loh, kok nggak ada? Ini nggak ada yang namanya space.txt tadi. Caranya adalah, ini kan nggak ada kan? Ini tanya, apakah kamu menemukan? Coba aja no, karena emang nggak ada kan tadi. Nah, itu karena nggak ada, itu berarti kita lihatnya pakai yang all files. Ini diganti all files. Nah, ada di sini namanya space.txt begitu. Nah, setelah ada, langsung kita buka aja nih si filenya ini. Nah, seperti ini. Ini udah ada semua. Oke. Lalu di step kedua, kita mau open si Skype ini from terminal. Kita akan coba buka lewat terminal ya. Kita nanti coba pakai komen ini, Skype space.txt. Oke, kita lihat terminalnya. Kita klik 2 kali aja. Lalu kita lihat, kita tes dulu. Nah, ada kan si space.txt ini. Terus kita pencet si Skype.
space.txt. Lihat, ini langsung kebuka si filenya ini. Si file yang tadi kita buat awal tadi. Oke, setelah kita buka nih, itu tuh permasalahannya, mengapa promnya tuh nggak ada di terminal gitu. Coba lihat, promnya tuh harusnya kan yang muncul di sini ya, tapi kenapa yang muncul ini malah kita open ini gitu. Itu ada alasannya, karena tuh sebenarnya tuh kalau terminal itu yang waktu kita pencet tuh masih ngeran si Skype itu, maka dia nggak bisa nerima perintah lagi. Jadi caranya nanti bakal di close dulu. Ini ada pertanyaan nih, mengapa promnya nggak nunjukin terminal? Kenapa dia malah nunjukin filenya langsung? Because the terminal is running si Skype tadi. Therefore, unable to receive a comment. Seperti itu. Nah, ini jawabannya. Lalu gimana biar kita tuh bisa bisa balik ke terminal lagi? Jadi kita bisa masukin si promnya lagi, kita masukin perintah lagi, kita masukin komen lagi. Itu ada caranya. Ini biar berhenti ngeran, kita pencet X, lalu kita Ctrl C aja. Ini udah berhenti ngeran si terminalnya. Begitu. Ini untuk step 1 yang isinya ini. Open Skype from the GUI. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu Command Line Text Editor. Ini maksudnya tuh memungkinkan kita buat ngedit suatu file kayak file yang space.txt tadi itu lewat terminal atau PowerShell gitu. Nah, kalau begitu kita coba ya. Kita ini Ctrl W untuk membuka menu seperti itu. Kalau Ctrl O untuk meng-save, Ctrl G untuk membantu atau membuka help screen. Yang pertama kita masuk, kalau kita buka terminal 2 kali, lalu kita ketik aja nano space.txt seperti ini. Nanti langsung kebuka seperti ini kan. Ini tuh sebenarnya file yang sama kayak yang ada di space.txt tadi. Ini tanya, what character does Nano use to represent the line? Jadi si teksnya tadi tuh kalau ada di bagian space.txt yang kita buka di Skype itu kayak panjang kan. Kalau ini tuh jadi pendek gitu. Lihat perbedaannya tuh ada lumayan. Dan itu ditandai sama ini. What character does Nano use? Ini yang tandanya tuh ya yang tadi, yang tanda kayak gini tuh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini kan ada di Nano kan. Misal kita bikin perubahan kayak dikasih titik P. Nah, seperti ini. Nanti ketika kita memencet tombol Ctrl X, nanti pasti ada pilihan Save Modified yes atau no. Ketika kita pencet yes, nah ini kita kasih nama. Ketika kasih nama sih siapa, space 1 gitu. Save yes. Nah, file tersebut pastinya udah ada di sini. Di analis home ini. Nah, ada kan space 1 ini. Seperti itu.
aplikasi Nano bisa menggunakan Ctrl, Alt, Escape. Lalu buat ketika kita butuh help nih, misal kita ketik sama aja nano space .txt. Ini kita pencet Ctrl G, nanti ada kayak gini, ini help you, seperti itu. Oke? Halo semuanya, untuk yang ketiga di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi ini part 3, working with configuration file. Yang pertama, kita harus buka si VMware terlebih dahulu. Itu step yang pertama, dan kita akan menuliskan ls strip l di terminal. Caranya pencet 2 kali aja. Seperti ini, lalu kita ketik ls min l. Seperti ini. Nah, ini ada data-datanya dengan total 24 dari data tersebut. Ada yang desktop, dokumen, download, flash profile, second drive, dan juga space.txt. Ini yang file dimana kita yang copy paste sebelumnya di space.txt. Lalu kita lanjut, kita akan menggunakan A untuk melihat hidden files. Jadi ls strip la. Ini ada hidden filesnya. Jadi kalau ini tuh yang atasnya tuh yang ada aja yang kelihatan di analyze home, kan pastinya ada yang hidden tuh. Kalau yang hidden tuh nanti ada di sini ketika kita pencet yang ls strip la. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke ini, menggunakan cat command untuk menampilkan konten yang titik bash archive file. This is file digunakan untuk mengkonfigurasi user specific terminal. Oke, langsung kita coba aja. Berarti ini ketik cat titik bash r aja ya, bash rc. Seperti ini. Nah, keluarnya ini ada hal seperti ini, ada yang 32M. Oke, ini menerangkan kalau yang ini, yang awal ini tuh prompt yang ditampilin di terminal ini. Ini tuh prompt. Oke, kita lanjut aja untuk melihat yang /etc directory dengan cara ls/etc. /etc. Nah, ini ada filenya, ada banyak banget. Seperti ini. Ini termasuk juga ada base-nya. Lalu ini juga banyak filenya. Nah, seperti itu. Dan setelah ini mungkin ada pertanyaan, mengapa user application mengkonfigurasi file yang telah disimpan di user home directory dan tidak di bawah etc with all other system wide configuration files. Nah, itu ada alasannya ya teman-teman. Alasannya itu pengguna biasa itu memang nggak punya izin untuk menulis ke /etc, karena dengan menempatkan berkas konfigurasi itu yang ke /etc itu nanti akan mencegah para pengguna itu menyesuaikan aplikasi dari mereka. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua, mengedit dan save konfigurasi file. Ini kita bakal edit yang titik bash rc tadi ya, untuk mengubah warna di sel prompt dari hijau ke merah untuk user analyst. Yang pertama kita akan buka, ini tutup dulu ya, menu, lalu di CyberOff di Scat Text Editor. Kita buka file, kita open. Oke, untuk filenya ini ternyata ada di sini, di desktop sini. Kita klik kanan caranya biar ketemu nanti yang kayak gini. Nah, ini nanti ada pilihan show hidden files.
dan sebagainya. Kita pencet, lalu kalau sudah seperti itu nanti bakal ada kayak gini, hidden files. Ini filenya yang dipakai tuh yang bash ini, jadi open aja. Nah, jika udah seperti ini, maka ini saatnya diganti dengan 31. Ini ganti ke 31. Kita save aja. Nah, seperti ini. Sekarang kita buka terminal, apakah warnanya sudah berganti. Nah, ini warnanya udah ganti ya. Di terminal jadi merah. Jadi kode 31 itu nunjukin bahwa warnanya itu dari hijau ke merah. Kalau 32 itu kan hijau, jadi 31 itu warnanya merah, seperti itu. Oke. Yes. Jadi ini apakah terminal sudah terbuka dan mengubah warna dari hijau ke merah? Iya, karena ini tadi kan udah diganti dengan kode yang ada, diganti dengan kode 31 seperti itu. Lalu kita akan mengubah dari warna itu ke warna kuning, tapi pakai terminal nih. Gimana tuh caranya? Yaitu seperti ini. Ini kita ketik nano bash rc seperti ini. Nah, ini dari 31 ini ya. Dari angka 31 ini bakal kita ganti ke 33. 33. Ini kita Ctrl X, kita pencet Y, save aja. Lalu kita pencet aja, kan ini kan masih merah. Coba kita tutup, lalu kita buka terminal lagi. Nah, hasilnya udah jadi kuning. Seperti itu. Oke. Lalu di step 3 ini kita akan mengedit konfigurasi file for service. Yang pertama, open Ngix configuration nano. Jadi kita itu akan ketik ini. Kita salin aja ya, biar cepet. Kita paste aja seperti ini dan kita enter. Lalu untuk password analysis kita pakai CyberOps ya, yang pertama kali kita gunakan tadi. Nah, nanti bakal muncul hal seperti ini. Di sini kita akan mengganti sebuah port, di mana port ini bakal jadi lokasi di HTML-nya, dan juga ini dari si Ngix ini akan mengonfirmasi atau memberikan sinyal ke si HTML-nya buat ganti si IP address. Oke, bisa dilihat ya kalau ini tuh error log seperti ini. Bisa dilihat ya kalau ini adalah GNU Nano 6.2, di mana ini konfigurasi file dari NGINX. Nah, di sini kita akan mengubah dua. Yang pertama adalah port konfigurasi yang di NGINX itu, lalu satunya itu port buat nampilin di web termasuk dari web HTML-nya. Seperti itu. Yang pertama kita akan ubah si 81 ini ke 8080. Kalau kita ubah ini ke 8080 seperti ini, seperti perintah yang ada di modul. Ini nanti bakal ngomongin si NGINX-nya untuk mendengarkan HTTP request di port TCP 8080. Oke, kita kan udah gantikan ini ke 8080, lalu kita harus ganti yang kedua, yaitu di port 47. Dia ada di bawahnya lagi. Nah, yang ini.
Nah, di nomor 87 ini kita akan ubah yang ini ya. Ini kita hapus saja. Kita ganti dengan yang ada di sini, ini. Seperti ini. Ini jangan lupa diperhatikan, karena nanti kalau ada salah satu kesalahan aja nanti bakal error ya semuanya. Saya tulis seperti itu. Oke. Sekarang ini kita Ctrl X, lalu kita save yes. Lalu ini namanya custom server ya. Seperti ini, kita enter, kita yes. Lalu kita buka si custom server ini dengan cara ini. Kita paste aja. Nah, setelah kita ketik seperti ini di sini, lalu kita akan pergi ke Firefox untuk melihat apakah ada hasilnya. Ini masih loading ya. Ini kita ketik si IP address-nya. 8080 ini yang udah kita lihat tadi. Kita sudah masuk ke Firefox. Kita paste aja. Lalu harusnya di sini menampilkan congratulations. Nah, seperti ini. Ini udah sukses untuk mengkonfigurasi NGINX. Oke. Nah, ini. Lalu ketika kita balik ke terminal dan kita ketik lagi sudo nginx-c dengan custom server, ini bakal ada error seperti ini. Jadi ini pertanyaannya ketika kenapa errornya ada di terminal itu, karena si webnya tadi udah berhasil buat masuk seperti itu. Lalu untuk meng-shutdown kita enter dengan sudo kill nginx seperti ini. Kita coba buat load lagi ya. Nah, di sini setelah kita ketik kill ini, itu di Firefox tuh bakal ke shutdown, jadi nggak bisa enable to connect seperti itu. Oke. Apakah webpage-nya ada? Enggak lah, kan nggak bisa tadi, ya kan? Terus ada challenge, apakah bisa kita mengedit si etc ini dengan Skype? Skype itu yang ini tadi, yang di menu, atau di CyberOps yang pakai ini, Skype text editor, seperti itu. Kita coba aja. Kita paste. Jadi kita coba aja, kita coba dengan cara pakai sudo ya, sudo Skype, lalu kita ketik yang ini, kita paste. Ini bisa lewat Skype, tapi Skype-nya seperti ini, yang lewat dari terminal. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.